betul dengan rumahnya ibunya Ferdi ya? Enggak, kita cuma pengen nanya aja Ferdinya ada di sini nggak, Bu? Iya, Bu. Ferdinya nggak ada. Tapi bener kan Ferdi tinggal di sini, Bu? Iya, dia udah pindah rumah. Mbak, tahu alamat sini dari mana ya? Kebetulan kita tahu dari temen Bu, kita temennya Mas Ferdi, jadi nyariin. Katanya sih rumahnya Mas Ferdi dulu di sini, berarti rumah ibu kan? Tapi dia udah pindah. Saya juga pernah pindah di rumah. Dan dia juga pernah pindah sama saya. Tapi Mas Ferdi sehat-sehat aja nih Bu. Alhamdulillah, sehat. Bu, boleh coba ditelepon nggak Mas Ferdinya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Mas Ferdinya benar-benar sehat kan, Bu? Sehat, kemarin kita harus ketemu dengan dia. Oh. Saya mau lagi utang Bu di sini. Saya jujur aja, Mbak, kalau masalah utang, saya nggak tahu juga. Masa ibu orang tuanya nggak tahu sih? Nah, ini saya nggak tahu, Mbak. Mestinya ibu tahu dong, ditanya anaknya. Itu Masa sih? itu, Mbak. Dia bilang jawabnya begini, Mbak. Katanya, jangan percaya dulu. Orang mereka itu semua bohong, padahal Ferdi bayar. Anak ibu yang bohong, duit saya dibawa kabur tahu nggak? 40 juta. Enggak, tapi Ibu tahu kalau anak Ibu tuh punya hutang kan? Buktinya Ibu tadi bilang banyak orang yang datang ke sini nagih ya? Iya, banyak orang datang ke sini lagi, tapi anak-anak nggak Ya, ini bilang. ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Aku mau nagih utang sama kakak kamu. Ya kalau Mbak mau nagih utang ke kakak saya, jangan ke rumah ibu saya. Yang ini kan orang tuanya. Ini ngapain ikut campur? Asal ibu tahu anak ibu tuh minjem duit saya. Nggak mikirin keluarga saya. Saya butuh duit. Mbak Bibi. Iya, buat keluarga saya. Iya, Mbak. Orang tua saya sakit, Mas. Jangan ngomong kayak gitu dong, Mbak Pipit. Keluarga sama aja. Mbak Bibi, Mbak Bibi. Ini masalah Mbak Bibi. Mbak. Mbak, kalau mau tahu, saya nih suka bohong sama kakak. Iya. Bohong apa Mbak? Bener kan Mbak, kita dibohongin. Ntar dulu Mbak, Mbak dengerin dulu. Bentar, mau bohong apa maksudnya? Saya langsung bohong, Mbak. Bahwa Ferdi itu nanti kalau ada orang datang, Mbak, nanti udah meninggal. Tapi nggak mungkin saya akan membohongin, nyumpahin anak juga sama adik saya. Gitu Mbak. Bener kan Mas? Ternyata keluarga emang kita bohong. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, udah. Dasar. Iya. Tuh kan Mas, bener kan saya bilang? Emang dasar keluarganya penipu, pembohong. Bu, tapi jangan kayak gitu juga, Bu. Tadi kan dengar penjelasan dari ibunya. Gak mungkin Mbak, dia itu bohong sekeluarga. Aku tahu. Nggak boleh seuzon gitu dong, Bu. Kita emang nyari, kita emang kesini tuh nyari solusi. Tapi bukan berarti kayak gitu kita bisa seenaknya ngefitnah jadinya. Masalahnya tuh uang gede Mbak. Kalau gini caranya duit saya nggak balik-balik dong. Tadi di sana keluarganya bilang istrinya katanya udah meninggal. Tapi ibunya bilang sehat-sehat aja ada. Gimana sih Mbak? Iya. Mbak tenang dulu. Itu kan berarti kita menemukan titik terang. Kita mendapatkan informasi kalau ternyata si Ferdi ini masih ada. Tapi gimana bisa tenang Mas kalau orangnya kita belum ketemuin gimana? Maksud saya berarti kita itu tinggal jalan di tempat aja. Kita mendapat informasi, paling nggak kita itu mendapat progres. Berarti sekarang kita itu mengatur strategi gimana caranya biar bisa memancing Ferdi ini untuk keluar. Sekarang gini aja deh Mbak, di tas saya ada amplop. Gimana kalau kita ke rumahnya istrinya Ferdi terus pura-pura ngasih uang duka gimana? Astagfirullahaladzim. Ini kalau nggak begini nggak terungkap dong Mbak. Ferdinya masih ada apa enggak?
Tapi menurut gue itu strategi bagus sih. Ya, kita kan dari awal dibohongin dan Ferdi kan memang ternyata masih hidup. Tapi Ibu yakin Bu, nggak apa-apa? Mungkin nggak apa-apa, baik, saya ada uang. Ya Allah. Oke? Ya udah sih kalau misalnya emang ibunya mau kayak gitu, ibunya setuju kayak gitu ya udah gue ikutin cara lo deh. Kita coba aja. Oke, setuju? Setuju Ya udah. Berarti kita balik lagi nih. Ya udah yuk Mas Bas, kita balik ke rumahnya Mbak Dea ya. Tadi siang tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa lagi Fit ya? Ini ya, aku mau ngasih uang santunan buat family yang meninggal. Makasih ya. Oh, Makasih banyak. oh jadi gitu loh? Hah? Itu cara lo? Hah? Lu tipe laporannya ketahuan banget sih? Dasar tukang bohong. Ini cara lo kotor banget, tau gak? Tadi nggak usah bohong deh. Dek, Astagfirullahaladzim. Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Itu. Mau kemana? Lu siapa ya? Sini ikut. Bapak mau ngomong baik-baik. Kita ngomong baik-baik, Pak. Bapak jangan Udah jangan bikin malu, Siapa yang bikin malu? Justru Bapak yang bikin malu. Udah, kita ngobrol di depan. Enggak. Bapak ngobrol di depan. Ayo tenang, kita ngobrol di depan. Biar nggak lari-lari, Bapak. Ayo, ke depan. Tuh, Bapak lihat siapa di depan. Lihat kok. Ini juga Bapak. Gimana sih jadi laki? Hah? Gak ada tanggung jawab kan udah izin hari dong. Hah? Gue tuh capek. Emang gue udah ngurusin gitu doang? Dasar tukang bohong. Mbak, Nipu semua. tenang. Kita di sini bantu Pak, bukan malah nambahin masalah ya. Yang Ini penting, sama yang, Mbak, tolong didengerin dulu dong Mbak. yang penting sekarang udah jelas. Kalau mereka memang bohong. Ini maaf gampang dong. Balikin duit gue. Enak aja. Kalau lo niat baik tuh udah dari kemarin ngomongin gue, nyari gue. Masa gue yang nyari lo sih? Yang utang lo sama gue. Tapi bisa ngomong baik-baik nggak? Tenang. Kesel mas, kita dikerjain kok Ya, dia. Kita coba cari. Mundar mandir. Mbak teriak-teriak itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Dengerin dulu penjelasan mereka. Kenapa mereka nggak mau ngebayar utang? Coba Mbak Mas dijelasin. Dan kenapa sampai ngebohong soal meninggal? Gimana lagi? Saya udah gak mampu bayar utang itu. Jadinya ya seperti itu. Tapi kan menutupi kesalahan bukan harus pakai kebohongan kan Mas? Apalagi soal meninggal. Udah mending Mbak, Ibu, Bapak, sama Adek udah kalian ngobrol baik-baik. Kalian diskusiin baik-baik, Jangan pakai kabur-kaburan. cari jalan keluarnya. Itu kan kewajiban kalian buat bayar utang. Kan bisa cara lain kan yang baik-baik. Saya nggak percaya mbak. Jaminannya apa kalau dia nggak balik lagi? Hah? Sabar duit. Bayar duit dulu, sabar. Sabar. Sabar ada batasnya tau nggak? Kalau udah begini lo tangkap mau gimana? Hah? Gue nggak mau tahu. Balikin duit gue. Ya udah, Mbak tenang, biar sama-sama semua tenang, sama-sama enak. Mbak juga punya jaminan tadi. Mending kita bikin surat jaminan. Gimana? Kita bikin surat jaminan kesepakatan bersama. Oke? Aman? Kalau minta lagi gimana ayo? Kan ada suratnya. Kan itu udah ada Yaudah kalau gitu surat. kalian ngobrol baik-baik. Jangan pakai emosi. Masalah kalau pakai emosi. Maafin saya, Fit ya.